Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Hadi dan kawan saya Syafa Zanuba dari kelompok 4. Di sini kami mau mempresentasikan mengenai makalah kami, yakni studi materi pokok bahasan mata pelajaran fikih MTS kelas 8 semester 2. Dalam pembahasan ini mengenai sedekah, hibah, dan hadiah. Ketentuan sedekah. Pengertian sedekah, sedekah atau sedekah atau pemberian sesuatu kepada seorang yang membutuhkan tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, semata-mata hanya mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sedekah adalah sunnah muakkadah. Yang kedua, hibah. Hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum hibah adalah mubah atau boleh. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga, ketentuan hadiah. Pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atau prestasi yang diraih. Hukum hadiah adalah sunnah. Diperintahkan untuk menerima hadiah apabila tidak ada yang syubhat atau haram. Nilai-nilai ibadah haji dan umroh. Nilai-nilai ibadah haji. Haji adalah sesuatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitul Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum haji. Mengerjakan haji hukumnya fardu ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukalaf atau mampu melaksanakannya. Rukun haji. Rukun haji ada beberapa, yakni ihram, wukuf dan tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Wajib haji. Yang pertama, berihram dari miqatnya. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontarkan jumlah Aqabah. Yang kelima, melontar jumlah Ula Wusta dan Aqabah. Yang keenam, menjauhkan diri dari larangan ihram. Yang ketujuh, tawaf wada. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Samsul Hadi, yaitu tentang macam-macam haji. Nah, macam-macam haji itu ada 3. Yang pertama adalah haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan haji. Nah, yang kedua adalah haji ifrad, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan umroh. Dan yang ketiga adalah haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Selanjutnya, tata urutan pelaksanaan haji. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Yang ketiga, mabit di Musdalifah. Yang keempat, melontar jumrah Aqabah. Yang kelima, tahallul awal. Yang keenam, tawaf ifadah. Yang ketujuh, sa'i. Yang kedelapan, tahallul kedua. Dan yang kesembilan, mabit di Mina. Selanjutnya, pengertian dan hukum umroh. Umroh merupakan berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharap ridha Allah. Dan ibadah ini juga sering disebut dengan haji kecil. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah fardu ain atau wajib atas setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan yang mampu. Untuk umroh yang kedua, ketiga, dan seterusnya hukumnya itu adalah sunnah. Syarat, rukun, dan wajib umroh. Yang pertama, syarat umroh itu ada Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan istitoah atau mampu. Yang kedua adalah rukun umroh, itu ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Dan yang ketiga ada wajib umroh, yaitu niat ihram dari miqat dan meninggalkan dari segala larangan umroh sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji. Tata urutan ibadah umroh. Yang pertama itu melakukan ihram dengan niat umroh dari miqat makani yang telah ditentukan. Yang kedua, masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Yang ketiga, selesai melakukan tawaf, dilanjutkan dengan sa'i dengan antara
Selesai melakukan tawaf, dilanjutkan dengan sa'i antara bukit Safa dan Marwa, dan yang terakhir, selesai sa'i dilanjut dengan tahallul. Selanjutnya, ketentuan halal haram makanan dan minuman. Yang pertama, pengertian makanan halal. Nah, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Dan yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Pengertian makanan haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Selanjutnya, jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, haram li zatihi, yaitu makanan yang haram karena zatnya. Contohnya, darah, daging babi, dan khamr. Yang kedua, haram li ghairihi, yaitu makanan yang haram karena faktor eksternalnya. Contohnya, bangkai dan semua makanan halal yang tercampur najis, serta makanan hasil mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, taruhan, menang togel, dan lain-lain. Dan yang terakhir, manfaat mengonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Yang pertama, mendapat ridha Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah dan terhindar dari akhlak mazmumah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Dan yang keempat, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin dalam kepribadian yang jujur dalam kehidupannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.